Persiapan pelayanan ke kelor, capcay dan puyung hai. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Di nama Tuhan kita mulai ada hari ini karena anugerah Tuhan. Biarlah hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian dalamnya kasih. Dalam jaga kasih-Mu Bapa, terusnya mengorbankan Kau yang terindah, mujizatku dan tanda-tandamu, Bapa mujizat seumur hidupku, ku menyembahmu. Kau yang terindah, tulisanku dengan darahmu, kau sembah, kau dia seumur hidupku, ku menyembahmu. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau sembah, Bapa mujizat seumur hidupku, ku menyembahmu. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau sembah, Bapa mujizat seumur hidupku, ku menyembahmu. Seumur hidupku, ku menyembahmu. Haleluya.
Kami percaya Kau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Benar, Yesus. Bila kiranya hari ini Tuhan, Kau menghentikan kemurusan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menyembah Engkau, melakukan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya biarlah setiap pujian yang kami naikkan mulai menyenangkan hati. Ya, benar, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita mengangkat pujian terima sukacita Tuhan. Kita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapatnya kasihnya, itulah badai yang bergelora. Masukkan kita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat bertingkat berjaya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kekuatan semangatku, ambillah kekuatanku. Haleluya, ku berdoa bagiku, sukacita sukacita penuhiku. Masukkan kita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya, di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan kita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kekuatan semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita sukacita penuhiku. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbul katanya yang berubah, menjadi siap baru di atas kata lima. Rasakan tanah bergelombang, timbul katanya yang berubah, menjadi siap baru di atas kata lima. Aku yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tangan bergelombang, bulannya yang berubah, menjadi siap baru di atas kata lima. Rasakan tanah bergelombang, bulannya yang berubah, menjadi siap baru di atas kata lima. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum Imlek kaki saya sakit tiba-tiba. Pas dari rumah Bu Yanti jam 3 ya. Tapi saya bisa jalan, masih gagah. Pas pulang dari rumah Bu Yanti itu cuma bisa jalan. Tapi puji Tuhan saya selalu berdoa. Biasanya saya kalau sakit selalu pergi ke dukun lah ya. Nggak minta air. Jangan dong, sekarang udah percaya Yesus, jangan ke dukun lagi ya. Kadang-kadang anak saya sakit, ibu saya sakit pasti saya minta air itu. Pas sekarang saya puji Tuhan, selalu dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi puji Tuhan sembuh. Besoknya masih bisa berjalan. Pagi-pagi kayak disiram pakai cabai. Waduh, panas. Terus ini kaki pada kaku. Sampai anak saya bilang, Mami itu kaki pada kaku, katanya nggak bisa jalan, merembet. Tapi saya masih pedagang, dikit dagangan. Puji Tuhan selesai pas Yanti datang, dia kan masih karunia penglihatan ya. Pas itu, itu di rumah lu ada orang gede banget tahu kata dia. Udah lu ambil air beras, kata dia, lu siramin air beras. Itu langsung mendingan gitu, menjidat langsung agak mendingan. Tadinya emang nggak bisa jalan sama sekali saya. Ya, kadang itu orang begini amat gua, kata dia. Gua disuruh dari rumah tiba-tiba ke rumah lu, kata dia. Mungkin Doain pakai berjalanan berjalanan. kali ya. Itu langsung sembuh. Maka kata saya, gue juga nggak tahu tiba-tiba disuruh ke rumah lu, kata dia. Ini ke rumah si Hansen, kata dia. Pas itu dia ngeliat saya, itu kaki lu kenapa gede amat, kata dia, bengkak. Pas dia ngeliat ke rumah saya, itu orang di depan pintu tahu, kata dia. Cuma nggak bisa masuk, kata dia, di rumah lu. Tapi ada di depan pintu gede banget, kata dia. Jadi gitu ya. Ya, karena sering didoain ya, saya aja lah. Tapi dia puji Tuhan dah, sekarang sudah sembuh. Amin. Ada lagi. Tentang berdagang. Dagangan saya dagang warteg lauk-pauk. Jadi sebelum saya mulai dagang, saya harus bangun jam 1 malam. Harus nyiapin dagangan itu jam 5 subuh. Saya minta pimpinan Roh Kudus supaya apa yang saya buat hari ini tidak akan pernah mengecewakan. Tolong bantu saya, dicukupkan segalanya. Selesai masak juga saya berdoa lagi. Terima kasih, masakan ini sudah selesai dan siap untuk dijual. Saya mohon agar masakan ini habis tepat waktunya. Memang selama ini sih puji Tuhan habis
habis, jam 8 habis gitu. Jadi bisa berbagi juga sama yang lain. Saya selalu ingat apa yang Tuhan beri, kata saya pasti Tuhan cukupkan buat saya. Jadi sembari masak itu saya ada hiburan lah. Jadi untuk mengurangi pikiran-pikiran. Meskipun masalah bunga ini belum tapi saya minta dukungan doanya buat Bapak Muslimin yang sedang berjuang untuk mendapatkan uang, ya semuanya dimudahkan, dilancarkan seluruhnya. Yang minta-minta mau bulan ini juga harus, itu yang dia janjikan. Makanya saya mohon doanya sama Ibu biar hari ini benar-benar ada mukjizat buat keluarga saya, hutang saya kebayar semua. Amin. Kemarin sering ngomong ya waktu saya datang ke pasar Agape, saya sering mewek katanya, sering nangis gitu ya. Itu memang saya bukan nggak pengen nangis gitu, tapi ada hadirat Tuhan. Jadi waktu kita datang ke persekutuan ini, pasar Agape ini benar ada hadirat Tuhan gitu ya. Tuhan berkati pas ini. Jadi saya tuh kayaknya hancur gitu, kayaknya sama Tuhan tuh saya bisa merasakan Tuhan peluk saya gitu ya. Saya kan udah yatim piatu gitu, jadi saya bisa rasakan itu. Terus si Maria bilang, Gen, kamu tuh rajin ke gereja, dia bilang. Kan saya kan kemarin waktu COVID tuh online dulu, ya kan. Terus saya bilang sama suami saya, Pak, yuk kita ke gereja lagi. Si Maria bilang kalau kita ke gereja nggak mungkin nggak makan. Benar saudara. Benar, kalau kita rajin gereja gitu ya, kita sebisa mungkin hujan-hujan juga datang gitu ya. Kan kadang males ya, waduh ini udah mulai gelap nih, buru-buru saya ke gereja gitu, sekeluarga ya. Makanya saya tuh suka ngumpul di Bekasi tuh begitu, saya mau ibadahnya bareng gitu. Sebenarnya di sini lebih enak, karena ibadahnya kan bisa pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tapi saya mau ibadah sekeluarga gitu ya, karena saya percaya pasti ada berkatnya di situ. Terus kasihan tentang anak saya yang pertama ini, yang saya di Jakarta berdua sama dia ini, dia itu suka ngelawan gitu saudara. Anak-anak sekarang kan nggak bisa diatur ya, dia malah yang ngatur kita gitu. Kalau Cimari bilang anaknya suka pada ngomongnya nyolot-nyolot gitu ya, anak saya juga suka gitu. Jadi dia kalau misalnya saya bilang jam pulang malam-malam, enggak malam, paling jam 11 udah malam, saya bilang gitu. Mama nggak bisa ya kunci nungguin pintu kamu. Dia suka pergi gitu ngobrol sama teman-teman sekolahnya. Terus ada satu kali kita ibadah gitu ya. Ini pendetanya ini penjaga menara doa di Sentul. Gitu. Waktu pertama kali saya dengar dia khotbah tuh kayak orang aneh. Gini-gini. Saya rasa ada Roh Kudus. Saya rasa ada Roh Kudus. Saya bilang orangnya otis atau apa ya? Bukan begitu gitu. Tapi dia menara doa tapi gitu. Tapi dia sendiri kok yang ngerasain, bukan saya bilang gitu ya. Saudara tahu nggak, waktu pulang ibadah itu anak saya nangis. Anak saya yang gede ini yang suka bukan suka ngelawan, suka apa sih? Katanya nggak boleh ngomong ngelawan, nggak mau nyolot gitu ya. Nah itu dia bisa nangis tuh. Mama, Aceh minta maaf ya. Kalau Aceh suka ngelawan mama. Wih, saya bilang puji Tuhan. Ya Aceh zaman Kudus. Saya bilang puji Tuhan ya kan. Padahal ya ampun, dibaptis saya kagak mau. Adik-adiknya udah dibaptis. Dia kagak mau, dia bilang ntar dulu karena dia memang punya pacar muslim gitu. Katanya teman-teman, tapi dikenalin ke kita nggak pakai jilbab. Tapi dia sekolahnya saya tanya dari mana, Muhammadiyah. Sekolah di pesantren gitu, tapi masuk SMK-nya bareng. Jadi ketemu di situ. Tapi puji Tuhan ya saya doain terus. Udah dua tahun lah. Jadi setiap malam tahun baru itu bisa nginep sama kita gitu loh, udah kayak keluarga gitu. Saya bilang waduh, terus saya bilang suami, wah parah nih Pak, jangan liatin aja anak-anak banget, belum tentu jadi, kata suami saya gitu. Terus saya bilang, oh kalau dia sih, saya pernah ngomong ya, dia dikasih dompet waktu umur 17 tahun sama pacarnya ini. Saya bilang, kan dompetnya hilang tuh Ci, yang saya kesaksian itu ya, terus diantarin tukang gojek kan. Saya kan pernah ngomong tuh kan, dompet dari dia aja hilang, berarti kamu putus. Saya bilang, enggak mah, gak bakal putus. Pokoknya abadi, ya ngomong gitu, abadi, saya bilang, bisa abadi. Bener loh saudara, dompetnya itu ketemuin tukang gojek, diantarin ke RT. Terus anak saya ngomong apa, nih mah, abadi kan, ketemu nih dari dia gitu. Buset saya bilang,
Itu saya berdoa terus saya bilang Tuhan pertemukan anak-anak saya dengan anak Tuhan. Iman saya bilang itu. Mau cantik kayak gimana pun saya mau yang seiman karena menurut dia orang gereja itu gak cakep kata dia. Saya bilang banyak yang cakep, kamu tuh matanya jangan digelapin, saya bilang gitu. Orang aja banyak yang cakep, oh yang ini cakep ini. Dia, kamu gak pede kali, saya bilang deket-deket sama dia. Enggak, dia bilang gitu. Saya bersyukur ya, putus saudara. Itu puji Tuhan kan, kemurahan Tuhan gitu. Ya satu-satu. Terus suami saya sampai ngomong gini, Mama, itu kenapa sih masa nangis-nangis? Terus, emang kamu ngapain gitu dia? Enggak, enggak apa-apain. Tanya aja sama dia. Jam Roh Kudus papa, tuh puji Tuhan kan. Sekarang kalau ngomong nggak nyolot. Saya bilang gini, Marcel kamu jangan pulang malam-malam ya. Oke siap. Buang sampah ya. Tar dulu. Sekarang buang sampahnya. Ntar kamu lupa. Buang ke depan. Kadang anak tuh ya kalau disuruh buang sampah aja ya ampun saya udah nyuciin bajunya. Dia makan itu buang kayak sampah gitu kan. Emang kalau di kontrakan saya buang sampahnya itu dari sini sampai ke depan parkiran situ lah. Terus yang mana lagi mah dia bisa kumpulin gitu. Saya bilang itu mujizat, itu kemurahan Tuhan ya. Saya sendiri aja bingung. Adik-adiknya itu yang udah dibantu itu baik loh, nurut gitu. Kok dia enggak gitu? Kayaknya dia ada rasa tertolak karena dia itu anak pertama baru 1 tahun saya udah hamil lagi. Jadi waktu umur 2 tahun kurang udah punya adik. Jadi kayak dia kurang kasih sayang mungkin ya. Mungkin jadi kayaknya rasanya suka nyolot gitu, suka kayak marah-marah gitu, kayak suka nggak adil mungkin ya. Ya harusnya kan yang dikasih banyak, ini kayaknya antar adiknya. Ya kamu jangan ini dulu ya buat adiknya, mungkin gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi dia cuma bilang mama maafin Acel ya, Acel suka ngelawan mama. Oh iya saya bilang, mama udah maafin kamu kok sebelum kamu minta maaf, saya bilang. Tapi waktu itu hati saya terharu gitu ya, kok luar biasa Tuhan gitu ya, Tuhan amat dia gitu yang keras, menurut saya keras loh dia gitu ya. Tapi saya terus doain itu Tuhan jawab gitu satu-satu gitu ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Amin.